Hari ini sepanjang minggu ini saya akan bicara mengenai Injil yang hidup sebagai tema utamanya. Di ibadah yang pertama, 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Lalu yang di ibadah kedua, 1 kota, 120.000 jiwa yang ada. Lalu ibadah 3, mereka mencari Dia, menjamah dan menemukan. Lalu di ibadah keempat, dari kota pelarian menjadi kota kebangunan rohani. Ibadah yang kelima, dikhususkan bagiku dan ditentukan bagi mereka. Jadi ibadah pertama dan ibadah kedua ini kita belajar sama-sama karakternya Tuhan terhadap melihat setiap jiwa yang ada. Di ibadah pertama saya membawa jiwa itu secara spesifik. Seorang yang nameless, tidak ada nama, statusnya pun status yang bukan paling rendah tetapi bukan status yang tinggi. Waktu itu adalah seorang janda miskin. Tuhan peduli sedetail itu, 3,5 tahun Tuhan ada dalam kehidupannya orang itu, dan ujungnya ada terjadi keselamatan satu keluarga itu. Dan di ibadah 2 ini, Tuhan kita juga Tuhan yang korporat. 120.000 jiwa. Tuhan kita itu Tuhan yang personal, tetapi Tuhan kita juga Tuhan yang skupnya bisa lebar. Inilah Tuhan kita. Dan apa sih Injil? Banyak orang sering ngomong gospel, Injil semua bisa menjelaskan. Injil itu tentang apa? Cerita tentang Tuhan Yesus. Wah, semua Injil, ayo udah menginjilkan Tuhan. Menginjil, oh berarti aku harus ada juga satu orang yang pemikirannya bahwa Injil itu harus mengerti semua isi Alkitab. Lalu terjadilah debat teolog nantinya, karena berarti penginjilan itu harus bisa debat, harus bisa. Enggak. Injil itu adalah menceritakan tentang Yesus yang dibungkus oleh kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Itulah Injil. Sesimpel itu. Aku menceritakan tentang Yesus Kristus karena aku mencintai Tuhan dan mencintai kamu sebagai jiwa yang dicintai oleh Tuhan. Saya ulangi, aku ini menceritakan tentang Tuhan Yesus karena aku mencintai Tuhan, karena Tuhan mencintai dia sebagai jiwa yang ada. Dan boleh ditampilkan, kalau menurut Alkitab Injil itu berasal dari bahasa Yunani, muncul di perjanjian baru, tapi bukan berarti di perjanjian lama tidak disebutkan sama sekali. Injil itu berasal dari bahasa Yunani yang namanya evangelion, yang berarti kabar baik, berita sukacita atau kabar kemenangan. Sehingga jika menunjuk pada kabar baik dan kekuatan dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu disampaikan di Roma 1 ayatnya yang ke Roma 1 ayat 16. Oke. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dikatakan begitu. Kita kembali bahwa Injil itu juga ada di perjanjian lama. Kalau sering mengatakan gospel itu adanya di perjanjian baru, salah. Perjanjian lama dikatakan di Yesaya 40 ayat yang 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suara yang kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Semangat penginjilan tentang besarnya Tuhan itu sudah ada sejak perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan modern kita sering ingin mendengarkan adalah 3 cara bagaimana bisa mengolah rumah tangga yang harmonis, bagaimana menjadi orang Kristen yang produktif, bagaimana itu. Iya, tetapi hari ini saya bawa Bapak Ibu ke dalam root, ke dalam akar yang paling dasar. Kalau hari ini Anda bisa ada di tempat ini, duduk di dalam kursi-kursi beribadah di sini. Ada kaki-kaki kecil yang membawa Injil dalam kehidupan Anda. Sehingga membuat Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkin kaki kecil itu adalah orang tua kita yang mengenalkan kita kepada Tuhan. Mungkin juga ada teman kita, mungkin juga ada kakak kita yang berdoa, atau ada adik yang berdoa.
Ada beberapa teman saya yang mengatakan, aku ini didoakan loh sama adikku selama 7 tahun. 7 tahun terus berdoa dan menginjil, mengajak kakaknya ke gereja, mengajak kakaknya ditolak dengan cara halus sampai cara kasar juga sudah dilakukan oleh kakak ini. Tetapi prosesnya itu dilakukan karena dasar adalah kasih. Dan di slide kedua tolong ditampilkan juga, Paulus itu merangkum Injil dengan cukup bagus. Dan ingat, kalau Anda ingin injilin orang gak usah sulit-sulit. Tuhan Yesus itu mengasihi. Cara Tuhan Yesus mengasihi adalah, boleh ditampilkan, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus dikuburkan, Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, bagaimana Paulus merangkumkan Injil itu. Jadi kalau Bapak Ibu mulai hari ini mau nginjilin orang, gak perlu sampai mengerti seluruh Alkitab. Ceritakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tuhan Yesus itu mati untuk semua orang. Sampai ada ayatnya yang mengatakan gini, beritakanlah kepada semua makhluk. Bukan berarti kita itu mengotbahin tanaman, nah itu ngotbahi anabul kita juga dikotbahi, diceritakan firman, bukan. Saya mencintai binatang piaraan, pet saya melihara, saya tahu. Tapi satu kenyataan yang saya harus terima, dia juga tidak akan menerima keselamatan. Dia adalah teman kita di dunia ini, tetapi tidak di dalam kehidupan kekal. Itu harus kita terima. Bagi para pecinta pet ya, anabul, ini harus suatu kebenaran yang harus saya berikan juga. Secinta-cinta, cintailah di dunia ini ya. Kita bisa peluk dia, kita bisa sayangi dia. Tapi makhluk yang dimaksud di ayat yang tadi saya sebutkan itu, makhluk itu adalah manusia yang kelakuannya sudah seperti binatang. Yang mengalahkan binatang pun Tuhan ngomong, beritakanlah. Berarti orang-orang yang bagi Anda ini sudah bukan seperti manusia. Tetap harus mendapatkan kabar sukacita. Tapi keputusannya di tangannya dia sendiri. Dia yang menentukan membuka pintu atau menutup pintu ada di tangannya. Dan di slide selanjutnya saya membuatnya, ini konklusi saya bahwa Injil adalah kabar baik tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi Injil adalah kabar baik tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita menghidupi Injil sesuai dengan tema utama, Injil yang hidup dan bisa membawa kepada orang lain. Harus ada 3 hal yang dimiliki oleh para penginjil. Ingat, para penginjil bukan berarti Bapak Ibu itu, oh berarti aku barusan nginjil kalau aku menjadi evangelis. Ada title-nya EV, evangelis. Enggak, kita semua adalah evangelis-evangelisnya Tuhan. Itu hanyalah jabatan organisasi. Kalau kita boleh mendapatkan jabatan evangelis, itu hanya jabatan. Tetapi spiritnya, di Alkitab dikatakan tidak ada. Kita semua pembawa kabar baik, katakan amin. Jadi boleh dikatakan ke kanan kirinya, hai pemberi kabar baik, katakan kanan kirinya, hai pemberi kabar baik. Mulai hari ini Anda penginjil. Belajar untuk menginjili orang. Dan juga bagaimana menginjili seseorang untuk bisa menghidupinya adalah dengan 3 hal. Yaitu pertama, hati. Hati itu harus mengasihi jiwa. Anda kalau tidak mengasihi jiwa, Anda tidak akan mengusahakan. Hati itu harus sebagai core-nya, harus sebagai intinya. Lalu kekreativitasan. Di situ akan membawa menuju relevansi. Kekreativitasannya bukan, ini kita mendekati Cegevan ya, bukan kreatif yang di dalam Cegevan. Oh berarti aku kalau nginjilin orang harus mengadakan acara ini, acara ini, acara ini. Enggak, tetapi kreativitasan itu dalam arti apa? Pintu kalau ditutup, aku akan cari caranya sampai pintu itu dibuka. Kalau nggak ada cinta, nggak mungkin akan cari gimana ya. Orang ini aku tahu celahnya dia supaya bisa mendengarkan firman itu gimana ya. Caranya orang ini supaya bisa mendengarkan Injil itu gimana caranya ya. Kalau tidak punya hati, tidak akan muncul kekreativitasan.
Anda nggak akan relevan, Anda akan seperti Robert. Oh karena aku disuruh ya sama nanti Che Guevara, aku disuruh sama pemimpinku, maka Anda cuma gini. Katanya Alkitab bunyinya seperti ini ya. Saya percaya dengan namanya urapan. Tetapi juga harus ada butuh pada saat pintu ditutup. Ada sebuah kekreatifan, ada sebuah relevan. Anda akan memikirkan orang ini sedang butuh apa ya. Area mana ya aku bisa? Mungkin Anda mulainya dulu apa yang bisa aku doakan. Engkau punya pergumulan ini, ayo kita doa bersama yuk. Tak pimpin ya atas nama Tuhan. Tuhanku ya. Enggak keberatan kan? Enggak. Doalah dengan lantang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi pada saat dia nanti tahu, ternyata waktu kamu doakan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Doamu itu dijawab loh. Itu mulai pintu masuk penginjilan. Kita bukan, oh ya puji Tuhan ya. Enggak. Kamu pengen tahu tentang Tuhanku? Kamu pengen tahu tentang Tuhan Yesus? Berceritalah tentang Tuhan Yesus. Makanya butuh yang namanya yang nomor 3, kuasa. Kuasa itu datangnya dari Roh Kudus. Kenapa kita perlu berbahasa roh? Kenapa MSJ 2 ikut di dalam Servolution? Ada beberapa yang menanyakan kenapa Servolution harus bisa berbahasa roh. Karena kita ingin setiap pelayan-pelayan kita juga bertumbuh secara rohani. Bukan hanya skill, tetapi hubungannya dengan Tuhan itu juga ada. Dan juga pelayanannya membawa kuasa. Kita menuju ke 120.000, satu kota 120.000 jiwa. Diambil dari Yunus, kita baca dari Yunus 1, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Kan saya bacakan, tunggu sebentar. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Kok bisa saya melihat Yunus? Beberapa orang itu pada saat jauh dari hadapan Tuhan, itu akan merasa bahwa aku bisa berjalan sendiri. Dan hilang kepekaan di dalam membaca situasi hidupnya. Yunus, kita baca di ayatnya yang kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke ruang kapal dan yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Bisa tidur nyenyak loh, bayangin. Ini bukan damai sejahtera ya Bapak Ibu ya. Ini bukan damai sejahtera. Lalu dikatakan, datanglah nakoda. Saya percaya nakoda ini belum mengenal Tuhan. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Yunus diingatkan oleh orang yang tidak takut akan Tuhan. Justru orang yang tidak takut akan Tuhan, yang menyerukan orang supaya berseru kepada Tuhan. Seorang Yunus ini seorang nabi, tetapi dia kehilangan hatinya kepada Tuhan. Dan dia berani jauh dari hadapan Tuhan. Tadi saya ceritakan tentang ketaatan. Ketaatan itu adalah menjadi sesuatu yang kita itu gak ingin jalan. Tetapi karena hal itu membuat aku masuk di dalam rencana Tuhan. Meskipun itu tidak nyaman buat aku belajar untuk jalan. Percayalah Bapak Ibu, taat itu gak semuanya nyaman. Kalau nyaman dan senang namanya hobi. Anda dengan senang hati Anda berjalan itu hobi namanya. Tetapi percayalah, aku gak bisa taat karena aku gak senang. Ya memang untuk mengampuni
Itu air mata dan rasa jengkel itu harus dipendam supaya bisa ngomong, aku maafkan kamu. Apakah dengan maaf itu gampang? Ya bukan taat namanya. Dan disinilah ketaatannya Yunus diuji. Dan ternyata dia itu secara fisik ingin menjauhi hadapan Tuhan. Tapi secara hati dia sudah hilang dari hadapan Tuhan lebih lama. Karena dia sendiri waktu mengalami kapal, situasi sekitarnya saja sudah tidak mendukung. Orang yang tidak kenal Tuhan aja berseru dengan Allah, A huruf kecil semua. Mereka, dikatakan Allah mereka A-nya huruf kecil semua. Kondisi itu sudah sangat genting. Tetapi Yunus itu bukan damai sejahtera. Dia nggak merasa, loh ini gara-gara aku ta. Dia nggak introspeksi dirinya, loh kenapa terjadi badai ya. Aku ini lari dari hadirat Tuhan ya. Apakah gara-gara aku? Sampai Tuhan harus bicara melalui undi. Suara sudah tidak muncul dalam kehidupannya Yunus. Dan di sini kita langsung melompat. Saya berdoa, imun ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan jemaat GMS Solo. Imun ketidakpekaan. Imun itu kan sesuatu yang membuat kita kebal. Jangan kebal ya, keluar dari hadirat Tuhan dan kok gak apa-apa ya aku keluar dari hadirat Tuhan. Aku loh sudah hampir 1 tahun gak doa dengan Tuhan, ya hidupku baik-baik saja. Kok aku gak apa-apa? Yunus pun sama, Yunus bisa tidur. Di tengah-tengah badai dia bisa tidur. Artinya dia merasa hidupku baik-baik saja, aku jauh dari hadirat Tuhan gak apa-apa. Sampai undi bicara dan dia harus masuk di dalam perut ikan. Dan disitulah mulai dia itu mendengarkan, ya Tuhan maunya apa? Karena Tuhan berkata tentang Niniwe. Dan kita membaca ya pertobatan tentang Niniwe di Yunus 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah dan seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Saya bayangkan luasnya, kita keliling Solo aja gak perlu waktu 3 hari ya. Walaupun mungkin ada yang suka lari, rasa saya nggak perlu sampai 3 hari, kita cukup 1 hari. 1 hari full 24 jam mungkin sudah bisa sekeliling. Niniwe ini sangat besar. 3 hari untuk bisa perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Saya tahu ayat ini ditulis itu kenapa. Saya tahu perasaannya Yunusnya. Aku disuruh sama Tuhan ya sampai dihitungi jalannya. Aku ini jalan sampai perjalanan sehari lamanya. Aku ini jalan loh sehari. Ada grampinya, ada ngomelnya. Makanya ditulis ini ayat ini. Sehari perjalanan jauhnya lalu berseru. Berarti semestinya kalau sehari perjalanan dibandingkan 3 perjalanan cuma 1/3. Kenapa ayat ini ditulis? Karena hatinya Yunus. Dia melangkah dengan langkah paksa. Sampai dia hitung waktu. Harusnya, saya belajar dari karakternya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah menempuh jarak yang jauh. Tetapi tidak ditulis di Alkitab. Karena Tuhan menjalankannya itu dengan sukacita. Bapak Ibu kadang-kadang, pernah menginjili? Pernah. Berapa kali? Seumur hidup saya sekali. Tapi saya sudah trauma karena itu. Dan kita terus mengingat traumanya itu dan kita tidak mau melakukan lagi. Padahal kalau kita usaha kerja, gagal kan pasti. Tapi apakah kita trauma? Ya maju lagi tapi belajar. Kita belajar. Tetapi kenapa kalau hal tentang menginjili seseorang, kita cenderung sekali gagal ya sudah selamanya aku gak mau coba lagi. Ya memang aku bukan ini, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Langsung kita mengotakkan dan kita tidak mau melakukan lagi. Dan di sini dikatakan orang Niniwe percaya kepada Allah. Mulailah Yunus masuk ke kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sederhana ya kata-katanya. Ini KKR paling singkat. Cuma berseru. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Lalu saya turun. Sudah selesai ibadahnya selesai, KKR-nya selesai. Ini yang dilakukan oleh Yunus.
Tapi apa yang terjadi? Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, dan duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan, di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Semua tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya dan bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya kepada mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Anda menangkap apa yang dilakukan Tuhan ini? Yunus tidak perlu kata-kata yang banyak. 40 hari akan habis. Tetapi yang nyampaikan tentang kain kabung, semua harus, hewan pun tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu adalah Raja Niniwe. Pertobatan itu tidak, bayangkan kata-kata itu harus indah, bagus. Tetapi hatinya itu harus tertaut pada Tuhan. Yunus itu tertaut, makanya dia ngomong 40 hari akan ditunggang balikan. Keputusan ada di tangannya, Niniwe dan rajanya. Lalu rajanya sebagai pimpinan tertinggi dia mengatakan, aku gak mau ya rakyatku semua. Dan inilah yang dilakukan tadi, semua termasuk lembu, ternak, kambing dombanya, semua diajak puasa, tidak makan rumput, tidak minum air semuanya selama 3 hari. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Kita menuju ke ayat 4. Singkat cerita, terjadilah pertobatan di tempat ini. Tetapi saya berdoa ini tidak ada terjadi di GMS Solo. Kalau Anda melihat beberapa orang ditobatkan tapi Anda mah itu, orang kayak gitu kok bisa diselamatkan ya, orang kayak gitu kok bisa terima Tuhan ya, gimana caranya ya. Aku ini mangkel loh dengan orang itu, aku itu gak suka loh dengan orang itu. Kok bisa dia ini ya. Inilah perasaannya Yunus melihat Niniwe bertobat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia dan berdoa kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu, inilah Yunus dengan keunikannya yang hampir sama dengan kita. Aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Anda bisa bayangkan ya, apa sih yang ada di pikirannya Yunus ini? Apa sih yang ada ngeliat orang bertobat, itu dia bisa marah dengan Tuhan dan dia ujungnya, aku tahu memang kau Tuhan yang sabar. Kontradiktif gitu loh, apa yang diomongnya itu bertolak. Dia tahu Tuhannya itu pasti welas asih, dia tahu Tuhannya itu pasti penuh belas kasihan dan banyak kasih karunia dalam kehidupannya. Tetapi dia bisa menjadi seseorang yang marah pada saat belas kasihan dan kasih karunia itu turun kepada orang yang dia tidak kehendaki. Dan kenapa kok Yunus merasa dia nggak mau menghendaki keselamatan itu? Bagi saya, Yunus punya masa lalu traumatik. Karena bangsa Niniwe itu termasuk dari musuh besar Israel. Niniwe merupakan ibu kota dari Asyur. Supaya Anda tahu kenapa dia begitu jengkelnya dengan Niniwe. Dia ngomong aku nggak mau karena mungkin keluarganya ada yang harus dibunuh oleh orang-orang Asyur tersebut. Dia menyimpan dendam. Mungkin
Dia selama ini menyimpan banyak hal, tanah-tanah semuanya dikuasai oleh Asyur. Harta-hartanya diambil dia, seperti keluarganya itu dulu keluarga terpandang, lalu tiba-tiba habis karena ada Asyur yang menggerogoti segala harta miliknya dia. Dan muncullah rasa benci yang mengatasi kasih karunia-Nya Tuhan. Dia boleh dipakai alat sebagai Tuhan waktu itu. Saya nggak mau nanti muncul orang-orang yang bisa membawakan Injil tetapi hatinya masih ada remah-remah kotoran di hatinya yang nanti suatu hari Anda kalau ngeliat orang itu melarikan uangku loh dulu. Tapi sekarang kok bisa diterima Tuhan ya? Ini pasti ada yang salah. Anda akan mempertanyakan keadilannya Tuhan nanti ujungnya. Yang dilakukan Yunus ini sedang mempertanyakan keadilannya Tuhan menurut versinya dia. Orang-orang yang tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan dengan kacamatanya Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa melihat penginjilan itu penting. Mungkin Anda hari ini tidak bisa menginjili kakak Anda karena ada sesuatu dalam kehidupan kakak Anda yang merebut apa yang seharusnya menjadi hak Anda. Sampai hari ini Anda nggak bisa ngampuni kakak Anda. Makanya Injil tidak pernah keluar dari mulut. Mungkin rekan bisnis Anda ada, Anda menjadi seorang yang jengkel karena harusnya pembagiannya 50-50. Tetapi kamu memperlakukan aku tidak adil. Anda hari ini tidak menginjil kepada orang itu ataupun orang lain. Karena Anda merasa, kok enak orang seperti itu dibebaskan dari hukuman maut. Kenapa orang kayak gitu kok gak binasa saja? Kita tidak bisa melihat keadilan, fairness-nya dari kacamatanya Tuhan. Hari ini di Yunus kita itu belajar bagaimana Tuhan itu mengasihi setiap jiwa. Kenapa Yunus marah? Menurut saya ini. Nasionalisme dan ego rohaninya Yunus. Yunus lebih sayang akan kehormatan bangsanya Israel daripada rencana Allah bagi bangsa-bangsa lain. Ia ingin Allahnya Israel hanya untuk Israel, bukan untuk bangsa lain. Dan ketika Allah membuka tangannya untuk bangsa lain, Yunus menjadi marah dan cemburu. Dia nggak pengen favor kasih karunia itu ada untuk orang lain. Dan yang selanjutnya menurut saya juga adalah paradok kasih dan keadilan. Yunus menginginkan keadilan versi manusia. Seperti kata-kata saya, loh kamu sudah menghabis, kok enak kamu tiba-tiba dibebaskan dari semua masalah. Kacamata kita kan pasti biasanya melihat gini, orang kalau salah harus dihukum. Gak semua orang bisa menerima kasih karunia itu. Hari ini saya ajak, ini loh kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita yang kita harus bisa terima dan berjalan di dalam rencananya Tuhan. Karena itu nanti gak sedikit daripada kita bisa memaafkan orang, bisa mudah untuk berempati dengan orang lain karena kita menangkap isi hatinya Tuhan. Bisa enggak Bapak Ibu Jemaat GMS Solo untuk bisa kita menangkap? Saya pun sampai hari ini masih belajar. Kalau yang sama-sama mau belajar dengan saya katakan gitu. Ya saya dengar loh ya, ayo kita sama-sama belajar. Saya enggak mau mendengar, aku gak suka. Aku enggak mau satu cege sama ibu itu. Ibu itu dulu waktu arisan ngambil bakwan saya, ngambil bakso saya, aku gak seneng. Dia dulu, aku gak mau. Zaman sekolah dulu dia pernah ngomong saya ini jelek. Saya gak mau sama Cegit. Mulai hari ini belajarlah kalau hal itu gak esensi. Hal itu tidak prinsip. Gak perlu dibesar-besarkan. Belajar orang itu, saya belajar semakin bertambah umur ya. Kata-kata ini tak pegang, sederhana tapi filosofinya dalam. Nanti ulangi ya kata-katanya. Ini sebuah filosofi yang saya pegang. Ya wis lah. Saya ulangi ya. Ya wis lah. Kalau itu enggak prinsip saya akan ngomong ya wis lah. Makanan kasinan dikit ya sekali makan aja tuh nanti ya saya bisa milih makanan yang lain. Apa sih yang mau dibesar-besarkan? Ya wis lah. Tapi kalau tentang hal prinsip. Apalagi tentang kebenaran. Saya tidak melahirkan orang-orang yang jago berdebat teolog. Tetapi Anda harus bisa memenangkan jiwa bukan karena debat. Karena orang yang Anda injili itu bisa merasakan kasihnya Tuhan yang terpancar keluar. Aku ini peduli dengan kamu. Aku ini mengasihi setiap jiwa yang ada. Itu bisa terpancar bukan karena debat.
Lalu di sini saya kembali ke Yunus 4 ayatnya yang ke 4. Inilah Yunus. Saya nggak tahu kedekatannya tapi kok berani ngomongnya dengan gini. Tapi dengan caranya Yunus ngomong gini, saya bisa tahu Tuhan kita itu Tuhan yang sangat sabar. Karena Yunus dapat firman dari Tuhan seperti ini. Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar dan meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya dan ia mendirikan sebuah pondok. Dan ia duduk di bawah naungannya dan menantikan apa yang terjadi kota itu. Masih nantikan. Bertobat enggak orang ini? Bertobat enggak? Mau tak lihat sih. Kalau enggak bertobat, nah Tuhan bener kan? Enggak bertobat kan? Percuma. Enggak bertobat. Percuma. Itu yang ditunggu oleh Yunus. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah. Datanglah seekor, belum situ. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebuah pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jaraknya. Katakan pohon jarak. Pohon jarak itu cukup populer di Indonesia. Pohon jarak itu, ini terjadi sebuah miracle loh Bapak Ibu. Pohon kalau bertumbuh 1 hari kan pasti cuma keluar tunas. Ini jadi pohon, bisa ngayomi kepalanya Yunus. Dia enggak itu? Ada sebuah miracle yang terjadi. Yunus pun tidak melihat itu sebagai kebaikan. Yunus itu terus mengomel tentang keselamatan bangsa Niniwe. Tetapi keesokan harinya fajar menyingsing atas ketentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Berani ya jawabannya ya. Tuhan tanya, kamu itu layak tak marah sama aku? Anda bisa membayangkan kalau kita ini seorang employee atau pegawai. Kalau pemimpin kita sudah ngomong, kamu pantas marah. Ini kata-kata sama ya, kamu pantas marah ya sama saya. Kita kan pasti akan tone down ya. Iya maaf mungkin saya akan. Ini enggak. Tuhan tanya, layakkah kau marah? Dan inilah dijawab karena pohon jarak itu. Jawabannya Yunus adalah selayaknya aku marah sampai mati. Dan Tuhan berfirman, masa dikatakan, enyalah kau Yunus. Tuhan gak mengatakan gini, tetapi Tuhan kita membuat Yunus berpikir. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Akhir dari firman itu adalah apa? Di ayat 4, tanda tanya. Tidak ada respon Yunus selanjutannya. Yunus tidak merespon apapun. Saya nggak tahu apa respon selanjutnya, tapi tanda tanya. Kenapa harus ada tanda tanya di belakangnya ini? Menurut saya, Yunus melihat pertobatan itu hanya karena disuruh. Dia nggak muncul dari hati yang mencintai jiwa. Padahal dia sudah diajarin sama Tuhan. Hatimu itu harus terhadap pohon jarak. Pohon jarak aja kamu cinta. Yang kamu tidak usahakan, itu murah pohon jarak itu. Tapi kamu sendiri bisa marah karena kenapa pohon ini harus dimakan lalat dan habis. Bagaimana Tuhan tidak cinta dengan jiwa yang tidak bisa. Tuhan itu cinta setiap jiwa Bapak Ibu. Mungkin hari ini Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya boleh katakan tentang Tuhan saya yaitu Yesus Kristus. Tuhan tidak senang dengan dosa Anda. Tetapi Tuhan mencintai Anda. Kalau hari ini firman ini berbicara tentang Anda bagaimana kasih Tuhan besar dalam kehidupan ini. Terimalah Yesus saat ini juga. Bukalah pintumu buat Tuhan. Angka 120.000 jiwa.
Itu adalah ngomong tentang kebangkitan KKR sebuah kota yang besar. Harusnya Yunus itu tidak berakhir tanda tanya. Yunus itu harusnya malahan memuridkan kota Niniwe. Muncullah nanti orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu harus dimuridkan. Orang-orang yang penerima Tuhan Yesus Kristus pada saat pertama kali dimuridkan. Kenapa GMS membangun gereja? Karena bukan sistemnya hit and run dengan KKR. Lalu orang itu setelah dibaptis, lahir baru, lalu tidak mengalami pemuritan. Pada saat hit and run bisa saja setelah terima Tuhan, pulang ke rumah, menghadapi segala tantangan. Dia tidak mengalami proses pemuritan, dia melupakan Tuhan. Kenapa gereja demi gereja? Kenapa harus 1.000 gereja? 1.000 gereja itu enggak terlalu besar Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan beberapa gereja di dunia yang jumlahnya jauh lebih besar di dalam satu sinode. Tetapi kenapa kok harus ada gereja? Karena di gereja itu dimuridkan. Di CG dimuridkan. Kenapa kok harus ada pengumuman tantangan CG? Kenapa kok harus CGL yang duduk di samping-samping ini? Apalagi sekarang saya mengadakan CGL agar bisa memfollow up kiri kanan, tanyakan udah CG belum? Bukan supaya CG-nya tambah rame, bukan CG-nya, bukan. Supaya orang yang ada di CG, yang di gereja, bukan di CG, di gereja, itu dimuridkan. Harusnya Yunus itu memuridkan Niniwe. Dia harusnya bukan keluar dari kotanya, dia malah harusnya masuk di kota itu. Diajarin mana tangan kanan, mana tangan kiri. Karena Tuhan mengatakan, aku itu mencintai, jumlahnya besar, aku itu mencintai. Tuhan juga masih loh dengan gumbulan orang banyak. Tuhan Yesus sendiri melihat pada saat dia tubuhnya capek, letih, lesu, dia begitu menoleh ke belakang. Ada 5.000 orang yang ingin mendengarkan pengajarannya dia. Dia langsung hatinya masiku. Tuhan itu juga Tuhan di dalam kerumunan orang banyak. Katakan amin. Hari ini mari kita belajar dari kehidupan seorang yang punya pengaruh. Seorang yang bernama Charles Parham. Boleh ditampilkan Charles Parham? Ini Charles Parham. Ini abad 18. Seorang penggerak Pentakosta karismatik. Seseorang yang membuat inspirasi yang di dalam kehidupannya di abad awal-awal 19-an atau 20-an dikatakan ditandai dengan kerinduan Pentakosta yang baru. Banyak orang berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan. Salah satunya dari Charles Parham. Dan ini seseorang yang cukup terkenal dengan kegerakannya namanya Azusa Street. Yang bernama William J. Seymour. William J. Seymour ini lahir dari tahun 1870 sampai 1922. Dia punya kekurangan, dianggap sebagai kaum minoritas. Waktu itu masih cukup rasis di Amerika. Dia enggak membatasi dengan kegerakan bahwa, kulitku keterbatasan, aku enggak bisa nginjil. Tapi apa yang dilakukan? Ia hidup pada masa segregasinya rasial Amerika. Segregasi rasial Amerika itu pada masa-masa itu dipisahkan makannya, segala sesuatunya. Tapi ada seseorang yang berani menjebol hal-hal itu, yaitu William J. Seymour. Dan menjadi kegerakan namanya Azusa Street. Pada tahun 1906, Seymour diundang untuk melayani sebuah jemaat kecil di Los Angeles. Ia mengajarkan tentang baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Awalnya banyak yang menolak, bahkan pintu gereja sempat ditutup untuknya. Namun bersama dengan sekelompok orang yang percaya, ia terus berdoa di rumah di Bonnie Brea Street. Pada tahun 9 April 1906, beberapa orang mengalami baptisan Roh Kudus disertai bahasa roh. Rumah itu penuh sesak oleh orang-orang yang ingin melihat. Lantai rumah sampai runtuh karena terlalu banyak orang. Dari situ mereka berpindah kepada gedung tua di 312 Azusa Street. Bekas gudang dan kandang yang kemudian menjadi pusat kebangunan rohani. Saya rindunya CG nantinya. Harus ada kerinduan di dalamnya. Di tengah-tengah keterbatasan. Seymour bisa saja ngomong dengan keterbatasan. Seymour bisa saja ngomong gini. Aku hidup di tengah-tengah kesulitan masa segregasi. Aku enggak mau dengan orang-orang dengan ras tertentu karena ia menyakiti hatiku.
Seymour tidak memiliki spiritnya Yunus. Dia mengatakan semua. Azusa Street ini bukan hanya untuk sebuah ras. Azusa Street ini multi ras, multinasional. Saya rindunya cegi-cegi terjadi seperti di Berea Street itu. Tapi jangan sampai rubuh ya rumahnya. Di sini rumahnya katanya rubuh karena terlalu banyak. Akhirnya apakah dia tetap dapat fasilitas yang bagus? Enggak. Dia hanya mendiami gudang. Gudang biasa. Mungkin secara gedung bagusan kita. Tetapi di dalamnya ada kuasa. Rumahnya itu bekas gudang dan kandang kuda. Bekas gudang dan kandang kuda. Tetapi bisa menjadi pusat kebangunan rohani. Saya ada irinya ya. Kadang-kadang kita punya fasilitas yang cukup bagus. Tetapi kebangunan rohani mungkin kalah dengan yang kadang kuda sama gudang ini. Tapi saya percaya mulai hari ini, ayo mari kita bangun sebuah kepekaan untuk membaca hatinya Tuhan. Jangan seperti kayak Yunus, dikasihin tanda dengan hembusan angin keras segala sesuatunya. Malah bisa tidur nyenyak. Berapa banyak kita di sini tidur nyenyak secara rohani. Enggak apa-apa, Cege mau bergerak, mau apa, mau Cege Van, ya udah. Jangan saya jadi PSI Cege Van ya, orang lain aja. Saya repot, saya masih harus kerja, saya masih harus ini, saya masih harus itu. Banyak excuse, banyak alasan dalam kehidupan ini. Mau enggak hari ini kita bangkit, belajar dari William J. Seymour, bagaimana ciri kebangkitan rohani di Azusa Street itu adalah pencurahan Roh Kudus. Dengan tanda bahasa roh. Hal itu menjadi tanda yang meyakinkan banyak orang bahwa janji Yesus sudah digenapi. Itulah kuasa yang tadi saya katakan. Kuasa harus dimiliki di CG-CG. Lalu lintas ras, status sosial. Orang apapun kulitnya diterima. Wanita, pria, kaya, miskin. Bahkan anak-anak berkumpul bersama tanpa memandang sekat sosial. Hal itu sangat radikal pada masa itu. Kalau tidak dilandaskan oleh kasih, tidak mungkin hal itu terjadi. Lalu kesederhanaan dalam doa, ibadah di Azusa Street. Tidak ada struktur apapun, pusatnya adalah doa, penyembahan, kesaksian, dan khotbah sederhana. Itu relevansi. Saya rindunya mulai hari ini jemaat harus bisa membangun gaya hidup seperti ini. Perorangan maupun kita korporat secara CG dan gereja. Kita harus punya kasih yang mencintai setiap jiwa-jiwa. Lalu yang kedua, kreatif. Itu bertujuan relevan. Apa yang kita sampaikan itu bisa relevan bagi kehidupan setiap jiwa yang ada. Lalu yang terakhir, kita bergerak dengan kuasa. Percayalah, minta dengan Tuhan. Tuhan pakai aku Tuhan. Bukan untuk semua doaku terjawab. Pakai tanganku Tuhan. Pada saat aku tumpang tangan seseorang. Orang itu akan mendapatkan terobosan. 3 hal yang kita bisa bawa pulang hari ini dari aplikasi Yunus bagaimana. Saya undang tim Present Worship untuk maju ke depan. Lihat kota dengan kacamata Allah. Lalu yang kedua, keselarasan hati kita dengan hati Allah yang penuh belas kasihan. Itu akan memunculkan berani taat untuk melangkah. Yunus itu berani menjawab tetapi tidak berani melangkah. Yunus itu berani menjawab, berani mempertanyakan tetapi Yunus tidak pernah taat untuk sebagai inisiatif pertama. Yunus selalu mempertanyakan, kenapa Tuhan menyelamatkan Niniwe? Kenapa Tuhan ini? Kenapa Tuhan ini? Padahal harusnya pada saat Yunus berinisiatif, saya percaya mungkin Yunus itu berkitab-kitab sampean karena banyak terjadi kemenangan demi kemenangan di kota Niniwe. Tidak berakhir dengan tanda tanya dalam kitab Yunus itu. Dan yang ketiga, bersukacitalah dengan pertobatan orang lain. Karena Allah pun bersukacita dengan pertobatan mereka. Itu artinya selaras dengan hatinya Tuhan. Saya berdoa hari ini, hati-hati yang kecil, size-nya kecil bukan ukuran jasmani ya. Tetapi secara rohani. Bahasa Chinese-nya bagus. Xiaoqi. Orang yang mudah tersinggungan itu kalau di bahasa Chinese itu dikatakan xiaoqi. Xiao itu kecil. Qi itu kayak hati lah. Hati atau energi. Pokoknya hati yang kecil xiaoqi. Saya kalau dulu kecil sering papa saya kalau ngomong. Kamu ini godoan. Orang laki itu gak boleh xiaoqi. Nandren tuh pokoknya laki itu gak boleh sioci, itu pesan papa saya. Lalu saya belajar iya ya,
Orang kalau mudah tersinggungan, mudah tidak memaafkan, hatinya itu kecil ya. Makanya kan sering dikatakan kalau doa, expand hati saya Tuhan untuk besar. Siap, kalau pada saat hati diperbesar, berarti kita lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Berarti kita kalau hatinya besar, kita akan semakin bisa menangkap isi hatinya Tuhan. Bukan tentang diri kita sendiri. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan hari ini sambil menyembah Tuhan. Merefleksikan hati kita. Sepanjang ibadah ini, saya pengen Bapak Ibu membayangkan atau nanti dapat impresi. Mungkin ada 2-3 nama atau 2-3 wajah yang akan terbesit dalam kehidupan Bapak Ibu. Itu artinya saatnya kita menginjili orang-orang itu. Mungkin akan didahului dengan Yerusalem Anda. Tapi kalau Yerusalem Anda banyak dimenangkan, mulailah bergerak di Samaria Anda. Kalau Samaria Anda sudah, Anda di lingkungan orang yang sudah mengenal Kristus semua dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Berarti Anda harus berpikir ujung buminya di mana. Hari ini mungkin akan 2-3 nama wajah akan terbesit dalam kehidupan Anda. Doakan mereka bukan hanya stop sampai ruang doa. Melangkahlah mulai menginjili mereka.